Mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kita bahas aspek keuangan. Semua orang suka dengan uang. Tidak ada orang yang tidak suka dengan uang. Tapi kalau uang ditambahkan awalan ke di depannya dan akhiran an di belakangnya, orang tidak suka. Pusing. Karena pasti yang dihitung bukan uang sendiri. Yang dihitung adalah uang orang atau uang perusahaan. Oke, kita bahas keuangan. Ini susah-susah gampang. Susah-susah gampang itu berbeda dengan gampang-gampang susah. Kalau susah-susah gampang, itu susahnya lebih banyak daripada gampangnya. Kalau gampang-gampang susah, itu gampangnya lebih banyak dari susahnya. Gampang-gampang susah. Gampangnya 2 kali, susahnya sekali. Dan aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis ini termasuk susah-susah gampang. Sebelum dibahas lebih jauh, silahkan yang belum pernah subscribe, klik subscribe, klik tanda lonceng dan share, supaya tidak ketinggalan untuk mengikuti video-video berikutnya, lebih mudah mengakses video-video berikutnya, khususnya untuk video yang berkaitan dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Mudah-mudahan dapat lebih membantu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Studi kelayakan bisnis, kuliah ke-7, aspek keuangan, time value of money. Evaluasi kelayakan bisnis aspek keuangan. Tujuan menganalisis aspek keuangan dari suatu studi kelayakan bisnis adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, dan menilai apakah proyek akan dapat berkembang berikutnya. Kebutuhan dana dan sumbernya. Untuk merealisasi proyek bisnis dibutuhkan dana untuk investasi. Dana untuk investasi itu diklasifikasi sebagai aktiva tetap berwujud, seperti tanah, bangunan, pabrik, mesin-mesin, dan sebagainya yang jumlahnya relatif besar. Investasi aktiva tetap itu pengembaliannya atau return on assetnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk itu diperlukan konsep time value of money. Time value of money. Hal ini adalah menyangkut nilai waktu dari uang. Time value of money. Apabila kita tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, maka uang sebesar Rp10.000 yang akan kita terima pada akhir tahun depan adalah sama saja nilainya dengan uang sebesar
Rp10.000 yang kita miliki sekarang. Padahal kenyataannya adalah tidak. Nilai uang Rp10.000 sekarang adalah lebih tinggi daripada uang 10.000 yang akan kita terima pada akhir tahun depan. Bunga uang. Kalau kita memiliki uang sebesar Rp10.000 sekarang dan disimpan di bank dengan mendapatkan bunga misalnya 8% setahun, maka pada akhir tahun uang tersebut akan menjadi Rp10.800. Jadi uang sebesar 10.000 sekarang nilainya sama dengan 10.800 pada akhir tahun depan. Rp800 itulah yang disebut bunga uang. Time preferensi. Time preferensi adalah suatu preferensi waktu atau skala waktu yang menyatakan bahwa adanya suatu kecenderungan masyarakat bahwa uang dan atau barang dalam jumlah yang sama lebih disenangi tersedia saat ini dibanding saat yang akan datang. Alasan yang mendasarinya adalah alasan inflasi, alasan diskonsumsi, alasan penyimpanan. Ini ada tabel discounting and compounding factor, tingkat bunga 10%. Tabel ini berisikan dengan faktor dari present value factor, present value annuity factor, capital recovery factor, future value factor, future value annuity factor, sinking fund factor. Kolom pertama adalah time period. Ini adalah jangka waktu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai ke bawah selama 15 tahun. Kolom kedua adalah faktor dari present value factor. Tahun ke-1 faktornya 0,9091. Tahun kedua faktornya 0,8264 dan seterusnya. Sedangkan kolom ketiga present value annuity factor. Faktor 0,9091 adalah faktor present value annuity factor untuk tahun ke-1. Berikutnya tahun kedua faktornya adalah 1,7355 dan seterusnya sampai dengan faktor ke-15. Kolom keempat adalah capital recovery factor. Tahun pertama faktornya adalah 1,1000. Tahun kedua faktornya adalah 0,5762. Tahun ketiga adalah 0,4021 dan seterusnya sampai dengan tahun ke-15. Kolom yang ke-5 adalah future value factor. Tahun pertama faktornya adalah 1,1000. Tahun kedua faktornya dari future value factor adalah 1,2100. Tahun ketiga faktornya adalah 1,3310 dan seterusnya sampai dengan tahun ke-15. Kolom ke-6 adalah future value
annuity factor. Tahun pertama faktor dari future value annuity factor adalah 1,0000. Tahun kedua faktor future value annuity adalah 2,1000. Tahun ketiga faktor dari future value annuity factor adalah 3,3100 dan seterusnya sampai dengan ke-15. Kolom ke-7 sinking fund factor. Tahun pertama faktor dari sinking fund factor adalah 1,0000. Tahun kedua faktor dari sinking fund factor adalah 0,4762. Faktor ketiga 0,3021. Apa yang dimaksud dengan present value factor, present value annuity factor, capital recovery factor, future value factor, future value annuity factor, sinking fund factor akan kita jelaskan pada slide-slide berikutnya. Present value factor adalah untuk mencari nilai sekarang. Dalam hal ini dihitung nilai sekarang at the present. Bila diketahui sejumlah nilai tertentu di masa yang akan datang dengan memperhatikan jangka waktu atau periode dan tingkat bunga tertentu. Present value annuity factor. Present value annuity factor adalah untuk mencari nilai sekarang dari suatu penjumlahan tetap. Dalam hal ini dihitung nilai sekarang at the present bila diketahui sejumlah nilai tetap tertentu yang sama besar setiap tahun dengan memperhatikan jangka waktu atau periode dan tingkat bunga. Capital recovery factor. Capital recovery factor adalah untuk menghitung berapa uang yang harus ditanam tiap-tiap tahun dari sejumlah uang yang telah diketahui saat ini dengan memperhatikan jangka waktu atau periode dan tingkat bunga tertentu. Future value factor. Future value factor adalah untuk mencari nilai yang akan datang. Hal ini akan dihitung nilai yang akan datang at the future bila diketahui sejumlah nilai tertentu sekarang dengan memperhatikan jangka waktu atau periode dan tingkat bunga. Future value annuity factor. Future value annuity factor adalah untuk mencari nilai yang akan datang dari suatu penjumlahan tetap. Dalam hal ini dihitung nilai yang akan datang at the future bila diketahui sejumlah nilai tetap tertentu yang sama besar tiap-tiap tahun dengan memperhatikan jangka waktu atau periode dan tingkat bunga. Sinking fund factor. Sinking fund factor adalah untuk menghitung berapa uang yang harus ditanam tiap-tiap tahun dari sejumlah uang yang telah diketahui besarnya di masa yang akan datang dengan memperhatikan jangka waktu atau periode dan tingkat bunga tertentu. Untuk memperjelas pemahaman kita tentang present value dan future value, kita lihat soal-soal latihan dan kita jawab bersama. Soal,
5 tahun yang akan datang Anda memerlukan dana sebesar 30 juta. 5 tahun yang akan datang. Untuk membeli mesin baru, berapa jumlah uang yang harus didepositokan sekarang ini jika tingkat bunga 10% per tahun? Jawabnya adalah dana yang diperlukan nanti 30 juta. Tingkat bunga 10%. Interest factornya kita lihat di tabel kolom kedua, present value, yang indikatornya adalah P garis miring FIN tahun kelima, sama dengan faktornya itu adalah 0,6209. Dana yang harus didepositokan sekarang 30 juta dikali faktor itu 0,6209 sama dengan 18.629.639,69. Soal berikutnya, Anda akan menerima uang sebesar 2 juta setiap tahun. 2 juta setiap tahun selama 7 tahun. Tingkat bunga 10% per tahun. Berapa uang yang akan Anda peroleh jika Anda memerlukan uang itu sekarang? Anda bisa menghitung dengan tabel present value annuity. Jawabnya, Anda menerima uang setiap tahun 2 juta, jangka waktunya 7 tahun, tingkat bunganya 10% per tahun. Interest factornya Anda lihat di kolom ketiga, itu adalah present value annuity, yang indikatornya adalah P garis miring AIN. Kita cari baris ketujuh, maka faktornya adalah 0,4864. Anda dapat memperoleh uang itu sekarang adalah 2 juta dikali dengan 0,4864 sama dengan 9.736.837,64. Soal berikutnya lagi. Anda baru saja meminjam uang sebesar 25 juta, baru saja. Untuk itu Anda sepakat untuk mengangsur setiap tahun dengan jumlah yang sama besar hingga lunas pada akhir tahun ke-6, tingkat bunga 10%. Berapa besar angsuran setiap tahun? Jawabnya adalah baru saja meminjam itu 25 juta rupiah. Jangka waktunya 6 tahun, tingkat bunganya 10% per tahun. Interest factornya kita lihat tabel di kolom keempat, itu adalah capital recovery factor, yang indikatornya adalah A garis miring PIN. Kita lihat tahun ke-6, maka faktornya adalah 0,2296. Angsuran setiap tahun adalah 25 juta dikali 0,2296 sama dengan 5.070.184,51. Soal berikutnya, sebuah perusahaan baru saja mendepositokan dana yang dimilikinya 28 juta pada tingkat bunga 10% per tahun untuk jangka waktu 12 tahun. Berapa jumlah dana yang akan diterima perusahaan pada akhir tahun ke-12? Jawabnya adalah baru saja mendepositokan dana 28 juta. Baru saja.
Jangka waktunya 12 tahun, tingkat bunga 10% per tahun. Interest factornya kita lihat tabel di kolom kelima, itu yang indikatornya F garis miring PIN, itu adalah future value factor. Kita lihat baris ke-12, maka faktornya adalah 3,1384. Dana diterima pada akhir tahun ke-12 adalah 28 juta dikali 3,1384 sama dengan 87.875.994,55. Soal berikutnya lagi, Anda mendepositokan uang sebesar 5 juta setiap tahun selama 10 tahun. Tingkat bunganya 10% per tahun. Berapa jumlah yang akan Anda terima pada akhir tahun ke-10? Ini bisa dihitung dengan tabel yang ada pada kolom ke-6, itu adalah tabel future value annuity factor. Indikatornya adalah F garis miring AIN. Kita jawab, mendepositokan uang setiap tahun 5 juta, jangka waktu 10 tahun, tingkat bunganya 10% per tahun, interest factornya F garis miring AIN tahun ke-10 itu adalah 15,9374. Uang yang akan diterima pada akhir tahun ke-10 adalah 5 juta dikali faktor itu 15,9374 sama dengan 79.987.123,01. Soal 3 tahun mendatang, perusahaan Anda membutuhkan komputer yang harganya mencapai 9 juta. 3 tahun mendatang. Berapa uang yang harus didepositokan setiap tahun agar perusahaan dapat memperoleh dana tersebut? Tingkat bunga 10% per tahun. Jawab, memerlukan dana untuk pembelian komputer 3 tahun yang akan datang itu 9 juta. Jangka waktu berarti 3 tahun. Tingkat bunga 10% per tahun. Interest factornya kita lihat di tabel kolom ke-7. Itu adalah sinking fund factor, yang indikatornya adalah A garis miring FIN. Kita lihat baris ketiga, faktornya adalah 0,3021. Uang yang harus dideposito setiap tahun 9 juta dikali dengan faktor itu 0,3021 sama dengan 2.719.033,23. Kita lanjutkan dengan soal yang lebih kompleks sedikit. Amir akan menerima sejumlah uang dari seseorang, yaitu tahun ke-1 Rp1.000, tahun kedua Rp2.000, tahun ketiga Rp3.000, tahun keempat Rp4.000. Selanjutnya tahun ke-5 sampai dengan tahun ke-8 Rp5.000 setiap tahun. Jika tingkat bunga 10% per tahun, berapa yang ia dapat terima kalau ia ingin menerima uang itu sekarang? Kalau jumlahnya sama setiap tahun, bisa dipergunakan tabel present value annuity. Tapi kalau tidak sama,
kita tidak dapat menggunakan present value annuity. Kita harus pakai tabel present value. Kita lihat. Kita lihat jawabannya, bisa dengan cara pertama, bisa juga dengan cara kedua. Cara yang pertama, seluruhnya kita pergunakan tabel yang present value annuity. Tahun ke-1 berapa interest factornya, tahun kedua berapa interest factornya. Ini kita lihat. Kolom pertama tahun ke-1, kedua, ketiga sampai dengan tahun ke-8. Jumlah yang diterima, lihat soal. Tahun pertama 1000, tahun kedua 2000, tahun ketiga 3000, tahun keempat 4000, tahun kelima 5000, tahun keenam 5000, tahun ketujuh 5000, tahun ke-8 5000. Masing-masing kita cari interest factornya ada di tabel yang kedua, itu present value factor. Tahun pertama itu faktornya adalah 0,9091. Tahun kedua adalah 0,8264. Tahun ketiga adalah 0,7513. Tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, itu kita lihat di faktor di tabel itu. Selanjutnya, jumlah kita kalikan dengan faktornya menjadi jumlah PV, ada di kolom 5. 1000 dikali dengan 0,9091 adalah 909. 2000 dikali 0,8264 adalah 1,653. Dan seterusnya, setelah kita kalikan jumlah dengan faktornya, maka kita dapat mengetahui jumlah PV-nya, present value-nya adalah 18.373. Yang tadi penyelesaian soal dengan cara pertama itu semua kita pergunakan present value factor. Dan cara kedua ini yang jumlahnya tidak sama, kita pakai present value factor. Yang jumlahnya sama, kita pergunakan present value annuity factor. Kita lihat dan kita buat tabel sama seperti cara yang pertama. Kolom pertama adalah tahun, kolom kedua adalah jumlah, kolom ketiga adalah indikator, kolom ketiga adalah faktor, kolom keempat adalah hasil perkalian antara jumlah dan faktor. Tahun 1 sampai dengan tahun keempat jumlahnya tidak sama, makanya kita pergunakan present value factor. Tahun pertama faktornya adalah 0,9091. Tahun kedua adalah 0,8264. Lihat faktornya. Sedangkan pada tahun kelima sampai dengan tahun ke-8 itu karena jumlahnya sama, kita pergunakan present value annuity factor. Tapi karena dimulainya tidak dari tahun pertama, melainkan di tahun kelima, maka harus diperhitungkan sebagai berikut. Kalau jumlahnya sama besar, setiap tahun dapat menggunakan present value annuity factor. Mulai dari tahun kelima sampai dengan tahun ke-8, berarti present value annuity factor di tahun ke-8, kita lihat faktornya, ya. Kita lihat faktor di present value annuity di kolom ketiga pada tabel, ya, pada tabel. Itu faktornya yang ke-8 adalah 5,3349.
dikurangi dengan present value annuity factor tahun kelima, itu adalah 3,1699. Kita kurangi faktor tahun ke-8 dengan faktor tahun kelima menjadi 2,1651. Kita letakkan di antara 5 dan 8, itu 2 di tabel 21651. Sehingga kalau kita kalikan jumlahnya adalah 1000 dikali 0,9091909 hasilnya 2000 dikali 082641653, dan di kolom yang di baris yang kelima 5000 dikali 2,1651 adalah 10.826. Jadi jumlahnya present value itu adalah 18.373. Cara pertama dan cara kedua hasilnya tetap sama. Untuk lebih memahami perhitungan-perhitungan dan memahami tabel-tabel present value dan seterusnya, kita coba dengan latihan dan silahkan Anda kerjakan. Apabila Anda mendapatkan kesulitan, Anda dapat menanyakannya pada kuliah saya berikutnya. Soal latihan. Amir akan menerima sejumlah uang dari seseorang, yaitu tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 Rp5.000, tahun ke-6 sampai dengan tahun ke-10 Rp7.000 setiap tahun. Jika diketahui tingkat bunganya 10% per tahun, berapa yang dapat diterima jika ia ingin menerima uang itu sekarang? Demikian kuliah kita yang ke-7 untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau Anda suka, kalau Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng dan share. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.